sahabat Kutiba dimanapun Anda berada. Hari ini kita pertemuan yang ke-7. Dan seharusnya pertemuan hari ini bukan pertemuan yang terakhir. Cuma karena satu dan lain hal, ini adalah pertemuan terakhir. Jadi hari ini pertemuan yang terakhir, penutup. Mudah-mudahan yang kita sampaikan dari pertemuan pertama dan sampai pertemuan kali ini bisa menjadi pengantar untuk memulai pembelajaran lebih lanjut. Jadi tema di sini adalah akhir adalah awal. Sahabat Iqbal dimanapun Anda berada, jadi ini baru kepikir untuk mengakhiri Kutiba gelombang pertama ini beberapa hari yang lalu. Jadi ternyata memang tidak mudah untuk mengawali sesuatu ya. Jadi ini sangat alamiah sekali bahwa untuk mengawali sesuatu itu lebih berat daripada setelah sudah jalan. Di fisika kita mengenal kalau gaya gesekan itu ada dua jenis. Gesekan statis dan gesekan kinetis. Bung Arsif, masih ingat nggak Bung Arsif? Jadi gesekan statis itu selalu lebih besar daripada gesekan kinetis. Jadi bayangkan kalau kita misalnya mendorong lemari itu ketika kita awal mendorong itu sangat berat, tapi jangan berhenti. Kita harus tambahkan terus kekuatan-kekuatan sampai nanti gesekan statis maksimal terlampaui. Kalau sudah terlampaui nanti lemari bisa jalan dan dengan dorongan yang lebih kecil. Itu sangat alamiah ya. Jadi dimanapun proses yang awal itu tidak mudah. Jadi lalu yang berat. Jadi ibaratnya misalkan contoh yang lain, misalnya juga kalau kita lihat itu roket yang membawa pesawat Apollo, ya roket pesawat Apollo dari bumi ke bulan, itu yang berat itu di awal untuk melawan tarikan gravitasi. Ya, tarikan gravitasi serupa dengan tadi gesekan statis di awal. Begitu sudah bisa lewat itu ya jadi lebih ringan. Nah, di kajian Kutiba ini sebenarnya yang paling berat ini untuk mempersiapkannya, Bung Arsif. Jadi kalau mempersiapkan PPT ini secara umum perlu waktu itu 2-3 hari. Jadi biasanya udah mulai 2-3 hari itu udah mulai awal-awal, terus kemudian saya tinggal sambil kalau pas ada waktu mengerjakan lagi. Jadi 2-3 hari untuk mempersiapkan PPT. Kalau PPT-nya sudah ada sih selalu siap sebenarnya. Cuma untuk mempersiapkan PPT itu yang waktu yang tidak mudah. Jadi itu salah satu pertimbangan ketika kemudian ini lebih baik disudahi. Tapi bukan hanya itu, ada alasan yang kedua sebenarnya bab selanjutnya berkaitan dengan prinsip adil, kadar, dan fana itu sudah sangat spesifik sebenarnya. Itu akan mudah dipahami kalau pesertanya itu lebih homogen. Misalkan orang eksak semua, atau orang ekonomi semua, atau temanya ditentukan. Misalnya kita akan membahas berkaitan dengan ekonomi, atau berkaitan dengan budaya, atau berkaitan dengan sejarah, berkaitan dengan fisika, berkaitan dengan kimia, dengan matematika. Itu nanti akan lebih sangat jelas. Jadi penerapan prinsip adil itu bagaimana, kadar bagaimana, fana bagaimana akan sangat jelas. Jadi akan benar-benar sangat gamblang ya. Nah, makanya prinsip yang paling umum ya tadi, prinsip pertama, prinsip tauhid dan prinsip cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pertimbangan yang kedua. Jadi saya pikir ini dasarnya sudah lengkap ya. Jadi yang lain tuh harus udah mulai cabang, Bung Arsif. Jadi kita harus mulai ke cabang tema tertentu. Dan alasan yang ketiga sebenarnya angka 7 itu bagus sebenarnya ya. Angka 7 itu bagus. Jadi kalau penciptaan langit dan bumi itu 6 hari kemudian disempurnakan ke yang ke-7. Jadi ke depan pun nanti kalau ada gelombang kedua dan ketiga itu cukup 7 sesi saja. 7 sesi dan ini
Misalnya kalau berikutnya terlalu spesifik ya, terlalu spesifik itu nanti kalau contohnya tuh pas dengan bidangnya nyambung, tapi bagi yang lain itu nggak nyambung. Itu alasan yang pertama kenapa kemudian saya ini pikir cukup 7 saja lah, kita sudahi, yang 6 sudah, ini yang 7 itu penutupnya. Oke, itu alasannya, tapi itu alasan yang ini ya, yang bisa dipikirkan. Jadi kita nggak tahu alasannya sebenarnya tuh yang nggak bisa dipikir, yang nggak bisa diucapkan. Jadi kalau sahabat membaca buku, misalkan buku yang sekarang ya, buku psikologi kognitif yang sekarang, itu akan tahu bahwa yang bisa dirasionalkan itu adalah hal-hal yang dangkal. Padahal yang lebih dalam itu seringkali susah diungkapkan. Misalkan Bung Arsif atau Mbak Nurul tertarik dengan pasang hidup tertentu, ketika memastikan, oh ini calon istri saya, oh ini calon suami saya, itu ketika ditanya kenapa milih ini, kita pasti baru mikir, merasionalkan, membahasakan. Itu alasan yang dangkal ya. Karena alasan yang dalam itu ada yang bilang ini terkait dengan sistem limbik ya, berkaitan dengan sesuatu yang tidak bisa dibahasakan. Tidak sesuatu yang tidak dibahasakan, dan kita nanti akan bahas lebih lanjut, atau kemarin kita udah pernah bahas ya, berarti yang prinsip cinta itu prinsip yang tidak terbahasakan. Prinsip yang tidak terbahasakan. Jadi kalau udah terbahasakan itu berarti sudah sesuatu yang sebenarnya dangkal. Oke, masih yang pertama, masih halaman yang pertama. Sabar, Mbak Nurul. Slide yang pertama. Oke, coba kita cermati di sini. Akhir adalah awal. Akhir sama dengan awal. Betul atau salah? Kalau kita tahu ini pada dasarnya salah ya. Pada dasarnya salah. Jadi kalau kita menetapkan suatu bahasan, suatu batasan, akhirnya adalah akhir. Ini benar kalau kita kemudian jadi luas, memperluaskan. Jadi biasanya akhir dari suatu pekerjaan, bukan biasanya ya, akhir dari suatu pekerjaan itu adalah awal dari pekerjaan yang lain. Jadi kita harus berpikir lebih luas. Kalau kita tidak meluaskan kesadaran kita, akhir adalah awal, ini salah. Ini benar kalau kemudian kita perluas. Jadi akhir suatu pekerjaan itu adalah awal dari pekerjaan yang lain. Atau di dalam Al-Quran disebutkan fa'idza farughta fansab wa ila rabbika farhab. Jadi ketika kita sudah melakukan pekerjaan, sudah ada waktu senggang, langsung kita bersungguh-sungguh pada pekerjaan yang lain. Jadi jangan pernah ada satu momen pun yang sia-sia. Jangan sampai pikiran kita tuh ada ini ya, benar-benar tersia-siakan. Jangan sampai ada satu detik yang tersia-siakan. Fa'idza farughta fansab wa ila rabbika farghab. Ini perlu ditekankan supaya kita jadi kebiasaan kita. Ini yang sangat parah di budaya kita. Itu biasanya misalkan kajian, itu kalau berakhir ya berarti berakhir. Padahal kalau suatu kajian itu berakhir, berarti ada tugas besar yang baru berawal. Jadi ukuran suatu kajian atau apapun itu adalah keberlanjutannya. Kalau kemudian akhir adalah akhir, ya berarti kematian. Jadi akhir harus adalah awal. Fa'idza farughta fansab ila rabbika farhab. Dan ada hal yang menarik lagi di Al-Quran ya. Kalau kita belajar di Al-Quran, kita kalau membaca Al-Quran dimulai dengan apa? Ustaz Bung Arsif. Mbak Nurul kalau membaca Al-Quran, Bismillah Ustaz, basmalah Ustaz. Basmalah. Sebenarnya yang di basmalah memang yang surat ya. Yang tersurat di Al-Quran, kalau kita baca Al-Quran ada basmalah. Bismillahnya. Yang di Al-Quran itu sebenarnya yang disuruh kita memulai membaca Al-Quran itu dengan ta'awudz. Fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jika Anda membaca Al-Quran, maka minta perlindunganlah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi kita disuruh untuk membaca Al-Quran itu dengan ta'awudz. Makanya banyak kalau ada qori itu kan bisa ta'awudz langsung ini. Misalnya kalau bukan di awal surat ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian misalnya langsung di surat apa? Langsung ke ayat yang bersangkutan. Karena yang
diperintahkan secara khusus berkaitan dengan Al-Qur'an, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Itu awal dari kita baca Al-Qur'an. Kita dipelajari di Al-Qur'an, akhir Al-Qur'an itu surat keberapa? Al-Qur'an berapa surat? 114 ya. Dua surat yang terakhir apa? Dua surat yang terakhir, surat 113 dan 114 itu apa, Mbak Nurul? Surat ke-113 dan 100 ke-14 itu surat apa? Ayo. Ikhlas. Ikhlas itu 112. Ya, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Nah, dua surat itu diawali dengan ta'awudz. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Jadi Al-Qur'an itu ditutup dengan ta'awudz, ditutup dengan isti'adzah. Makanya surat itu namanya surat mu'awwidzatain, surat perlindungan ya. Jadi kita disuruh membaca Al-Qur'an dengan ta'awudz, isti'adzah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi ta'awudz ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ini awal Al-Qur'an. Tapi juga di sini kalau kita periksa yang tertulis ini Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq, ini adalah akhir Al-Qur'an. Jadi isti'adzah, ta'awudz itu awal atau akhir Al-Qur'an? Nah, jadi di sini sebenarnya kesadaran yang perlu kita tekankan itu akhir adalah awal. Jadi kalau kita yakin bahwa segalanya satu utuh tak terbagi, sebenarnya awal dan akhir itu tidak bisa dibedakan secara jelas ya. Adanya awal dan akhir itu sebenarnya karena adanya ilusi waktu. Adanya ilusi waktu, makanya ada akhir, ada awal. Ini hal yang sangat penting dari kesadaran kita, makanya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan min alamatin nujhi fin nihayah ar-ruju'u ila Allah fil bidayah. Tanda bahwa kita itu menang di akhir itu ketika di awal kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Min alamatin nujhi fin nihayah ar-ruju' ila Allah fil bidayah. Jadi awal sudah menunjukkan akhir ya, awal itu menunjukkan akhir. Kalau kemudian kita niat kita itu misalkan membuka kajian titik B karena biar benar, biar keren, biar sebagainya, ya itu sudah hancur di awal sebenarnya. Jadi akhir itu ditentukan dari awal karena akhir itu adalah awal. Awal adalah akhir. Kalau kita tahu dan kita meyakini ya, dan ini secara matematis fisika sangat jelas bahwa waktu itu ilusi. Sebenarnya akhir awal itu adalah satu titik yang sama. Jadi di mana kita memulai, di situ kita akan mengakhiri. Jadi kalau kita memulainya dengan menyebut nama Allah, insya Allah kita akan udah menang. Jadi kalau kita udah memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, apapun yang terjadi itu udah menang. Jadi kemenangan itu ditentukan di awal, kemenangan ditentukan di akhir, itu sama saja sebenarnya. Oke, itu hal yang sangat dasar, berarti akhir adalah awal. Jangan sampai kemudian setelah berakhir itu kemudian ini, kalau kemudian setelah di akhir acara ini tiba kemudian kita tuh malah loyo, itu berarti di awal kita tuh memang ada sesuatu yang tidak beres. Oke, lanjut. Mbak Nurul. Minum, Mas Apim. Ya silakan yang lain minum dulu. Oke, kita Makassar. Nah, ini saya pengen memberi apresiasi khusus pada Makassar, Sulawesi Selatan. Saya nggak pernah tahu Makassar ya. Saya kebayangnya Sultan Hasanuddin. Ya, ini mungkin Bung Arsif Arianto keturunan Sultan Hasanuddin. Mbak Nurul di mana? Di Makassar juga? Oke.
Jadi saya minum dulu Di ya. Palopo, Ustaz. Di mana? Di Palopo, Ustaz. Palopo itu mana? Masih jauh dari Makassar, Ustaz. Oke. 7 jam lagi. Jam lagi ya, Palopo. Ini baru ini ya. Ya, kadang-kadang kita sudah dengar. Oke. Ini makanya saya tulis di awal, ini ada sesuatu yang kebetulan ya. Kebetulan itu kata bagi manusia karena nggak tahu penjelasannya. Kalau bagi Allah Subhanahu wa taala nggak ada yang namanya kebetulan. Nah, kalau kita memulai dengan bismillah, berarti kita menggunakan titik pandang Allah Subhanahu wa taala karena kita mengatakannya atas nama Allah, berarti kan kita harus menggunakan sudut pandang Allah. Maka sebenarnya nggak ada sesuatu yang kebetulan. Kalau kita nggak baca basmalah nggak apa-apa, kebetulan. Atau kalau kita ngomong kebetulan itu sebenarnya ya itu hanya metafora lah. Jadi sebenarnya nggak ada sesuatu yang kebetulan. Jadi kenapa hari ini bukan jam 8 ya seperti biasanya, tapi jam 8:30 karena sebelum ini ada belajar dengan Makassar juga. Jadi saya kan mengisi sekolah ilmu eksakta, murid saya di Makassar. Murid di Makassar. Jadi dan ini baru dimulai pada malam ini. Nah, ini bagi orang yang sekilas tahu mungkin berprasangka seperti ini. Oh, kenapa kemudian diakhiri karena mau ada sekolah ilmu eksakta online. Sebenarnya nggak terpikir sama sekali ya. Itu sama sekali tidak terpikir. Tidak terpikir kemudian menyudahi berkaitan karena SIE online sudah dimulai dan di Makassar itu harinya tepat sama hari ini, Bung Asif. Hari Ahad malam Senin, dan untuk sesuatu yang baru dimulai itu kan perlu persiapan. Tapi sama sekali itu bukan karena itu ya. Nah, itu bukan karena itu. Tapi bagi orang yang kemudian, kalau kita bagi orang yang sekilas tahu, yang sangat rasional, ya saya kemudian menyudahinya karena mau ada itu, karena ada SE online. Nah, ini hati-hati dengan prasangka kita. Kadang-kadang sesuatu yang sangat rasional itu malah bukan kejadian yang faktualnya seperti itu. Nah, di sini kita mau menekankan bahwa yang namanya titik ba itu adalah tentang prasangka. Jadi titik ba ini tentang prasangka. Jadi kita itu setiap saat itu sebenarnya berprasangka. Nah, ini supaya kita itu nggak menyia-nyiakan setiap detik kita, prasangka awal kita itu apa? Prasangka awal kita adalah makhluk yang sangat disayangi Allah dan tugas kita adalah menyebarkan kasih sayang Allah. Prasangka awal kita itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini yang penting itu bukan kita ini ya, bukan kemudian fakta bahwa Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Itu sesuatu yang pasti ya. Yang penting itu adalah kita menyadari bahwa itu sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratnya yang namanya titik ba ini berkaitan dengan basmalah. Di basmalah itu ibaratnya seperti on off. Listrik sudah tersedia. Kalau kita tidak on kan, ya listrik nggak mengalir. Ini penting sekali bahwa titik ba itu berkaitan dengan prasangka. Sebelum kita mau berprasangka apapun, kita itu berprasangka bahwa Allah itu Ar-Rahman Rahim. Jadi ini hal yang sangat dasar. Yang lain itu hanya detail operasional penjelasan dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim dan seterusnya itu adalah penjelasan dari Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, misalkan di sini ada cerita tentang neraka. Loh, kok ada neraka? Ini sebenarnya apa? Ya ini sebenarnya penjelasan dari Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini harus menjadi kebiasaan kita. Jadi karena kita sebagai hamba nggak memiliki apapun, kita harus menggunakan titik pandang Allah Subhanahu wa taala, yaitu begitu kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim berarti kita harus berprasangka bahwa Allah itu Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini yang berkaitan dengan prasangka yang mudah-mudahan kita harus cermati. Kadang-kadang hal yang sangat
yang sangat jelas itu bukan hal yang sesungguhnya. Dan kita itu tergantung prasangka kita. Jadi contohnya misalkan seperti ini. Ini saya sekarang tinggal di perumahan namanya MD. Mutiara Dika, MD, bloknya blok B, blok B. Nah, orang bilang, oh banyak orang mungkin yang berprasangka, oh, saya tuh sengaja mencari-cari rumah biar MD, matematika detik, blok B. Itu saya baru sadar itu setelah ini ya. Itu baru kita sadari itu setelah terjadi. Ini hal yang sangat dasar ya, sampai kemudian seorang yang namanya Nassim Taleb menulis buku namanya Black Swan. Jadi ini yang hati-hatinya ketika kita belajar sejarah. Ketika kita belajar sejarah, itu seolah-olah tuh kejadian A menyebabkan kejadian B, kejadian C. Itu seolah-olah sangat rasional. Itu ibarat belajar sejarah itu menyesatkan. Makanya Nassim Taleb itu di buku Black Swan tuh menekankan hati-hati dengan belajar sejarah. Yang terjadi itu sebenarnya apa? Yang terjadi itu sebenarnya kebetulan-kebetulan. Kalau bahasanya ini ya, bahasa ilmiahnya ya, kebetulan-kebetulan. Ini yang banyak orang tersesat. Itu seolah misalkan dari sejarah apapun ya, seolah-olah semua itu jelas. Kenapa Belanda menang, kenapa Diponegoro kalah, kenapa Hasanuddin kalah, itu seolah-olah jelas kalau kita baca buku sejarah. Nah, ini mengerikannya ketika kita kemudian memahami sejarah, kemudian menganggap masa lalu, masa depan pun seperti itu. Seolah-olah begitu ini seperti ini nih, padahal banyak sekali itu yang namanya keberuntungan. Ya termasuk saya kenal Bung Arsif, ini pun sama sekali nggak ada kemudian saya mencari Bung Arsif loh. Nah, jadi hidup ini banyak keberuntungan ya. Ini yang tidak ditulis ya. Ini yang sering tidak ditulis di dalam buku sejarah. Akibatnya sejarah itu adalah pelajaran penyesatan. Ini saya ngomong ini ya, bisa baca lebih lanjut buku tadi ya, judulnya Black Swan karena Nassim Taleb. Buku favoritnya Jeff Bezos, tahu kenal ya, yang Amazon. Nah, Jeff Bezos itu salah satu buku favoritnya itu ini, jadi Black Swan. Jadi hati-hati dengan kita itu belajar sejarah itu seringkali mengacaukan karena menganggap itu kejadian kausalitasnya jelas, A menyebabkan B, A. Sebenarnya nggak seperti itu. A itu bisa menyebabkan B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, kemudian yang terjadi adalah B sebenarnya bisa menyebabkan C, D, E, begitu banyak kemungkinan, tapi yang terjadi adalah C, dan selalu seperti itu. Di dalam satu titik, ke depan tuh begitu banyak kemungkinan. Tapi kalau kita kemudian melihat sejarah, itu seolah-olah satu garis lurus. Itu yang menyesatkan. Padahal faktanya, setiap satu titik, itu bercabang kemana-mana, walaupun yang kejadian satu titik ya. Selalu seperti itu. Satu titik berpeluang A, B, C, D, titik berikutnya berulang lagi. Tapi kalau kita sekali lagi, kita belajar sejarah seolah-olah seperti garis lurus. Itu yang menyesatkan, dan kemudian kalau kita kemudian memprogram otak kita dengan pola pikir seperti itu, ya kita sesat sejak awal. Jadi hati-hati dengan pembelajaran sejarah. Yang kedua, saya ingin cerita tentang Makassar berkaitan dengan titik B ini. Jadi ini berkaitan tentang peranan yang namanya peran kebetulan ya, keberuntungan di dalam kehidupan. Sahabat semuanya, sahabat Kutiba yang kami banggakan. Jadi ini yang perlu diingat, yang bisa kita kendalikan adalah pikiran kita sendiri. Kita bebas dengan pikiran kita sendiri. Padahal yang namanya kesuksesan atau apapun itu tergantung begitu banyak pikiran-pikiran. Makanya ini pentingnya kita sebenarnya yang kita harus sadar, yang kita persiapkan itu berdasarkan pengetahuan kita, tapi sebenarnya yang kita lalui itu adalah lautan ketidaktahuan. Ini sesuatu fakta yang sangat gamblang ya. Kita hanya bisa mengendalikan pikiran kita sendiri. Padahal yang namanya kesuksesan itu perlu pikiran-pikiran orang lain, begitu banyak otak. Nah, bagaimana kita mendatangkan kebetulan-kebetulan, mencari supaya ini ya, suatu gagasan bisa berjalan. Nah, itu yang pentingnya kita itu pentingnya selalu terhubung. Pentingnya kita jangan menganggap pengetahuan kita itu sebagai pengetahuan keseluruhan.
Jadi kita tahu harus setiap satu titik pengetahuan itu ibarat ini ya, ibarat kita ngambil satu air dari satu danau. Pengetahuan tentang A, berarti kita satu air di danau A. Pengetahuan tentang B, itu satu air di danau B. Jadi banyak sekali hal-hal yang tidak kita tahu. Nah ini contoh di ini ya, berkaitan dengan Makassar nih, nggak tahu, ini mungkin qadarullah. Jadi titik B yang edisi Republika, ini kan yang tambahannya, yang terpenting di buku yang baru ini tambahan dari Profesor Nazaruddin Umar. Nazaruddin Umar itu orang Makassar, nggak tahu dia asli Makassar atau apa, yang jelas dari Sulawesi Selatan. Nah yang kemudian di kata pengantar pun di titik B ini ada seorang yang namanya ini Mbak Niar Marakarma. Ini yang saya tulis di kata pengantar, dan itu salah satu yang menurut saya mewakili pembaca yang lain. Ini sebenarnya saya ketika ini terbit, saya mau mengasih buku ke Mbak Mukniar, kasih hadiah ini kan. Jadi kan kalau biasanya memang kalau yang pemberi testimoni itu kan dikirimi buku dari penerbit, kadang-kadang seperti itu. Cuma waktu itu ada kepikir, tiba-tiba muncul nggak usah ini, kita tunjukkan bahwa nanti akan ada sesuatu. Dan ternyata ada teman yang kemudian teman yang ngurus matematika detik itu pindah ke Makassar, namanya Jody Rahman. Nah kemudian Jody Rahman beli titik B, akhirnya saya titipkan satunya dia lah, akhirnya beliau yang ngantarin ke situ. Jadi banyak hal sebenarnya itu pentingnya kita ini ya. Jadi yang namanya tawakal itu bukan sesuatu yang tidak rasional ya. Kalau kita belajar buku tadi Nassim Taleb, yang namanya tawakal itu sangat rasional. Justru orang yang kemudian mengandalkan pengetahuannya sendiri, mengandalkan keterampilan sendiri, ini orang konyol. Jadi yang namanya tawakal, kita kemudian mendengar kata hati itu sesuatu yang sangat ilmiah. Nah, ini yang ketiga yang ingin saya sampaikan, ini berkaitan bagaimana manusia itu sebenarnya berpikir. Coba kita bayangkan kalau Anda, Bung Arsif, Mbak Nurul, Mbak Anissa, dan teman-teman semuanya lihat peta seperti ini, terus nggak ada namanya. Ini peta seperti ini, belum ada namanya. Ini kira-kira lebih pantas dikasih nama Kalimantan atau Sulawesi? Ini lebih pantas dikasih nama Kalimantan atau Sulawesi? Ini mirip huruf K ya? Nah, ini banyak anak SD itu yang terkecoh. Saya dulu ketika belajar nama pulau-pulau Jawa sering keder. Ini tuh harusnya Kalimantan ini. Huruf K ini kan seperti huruf K. Nah, jadi otak kita sebenarnya berpikirnya itu seperti itu, mengasosiasikan. Tapi kenapa ini dikasih nama Sulawesi? Mungkin ada alasannya, tapi alasan itu sekali lagi nggak penting ya. Yang namanya simbol itu alasan nggak penting. Yang penting adalah konsistensinya. Ini yang perlu saya tekankan di sini berkaitan dengan pola pikir kita. Tadi ini saya dapat ide itu dari anak didik saya ya, dari anak SD. Nah, ini harusnya namanya Kalimantan, makanya saya keder terus. Jadi akibat tadi Pulau Kalimantan seperti huruf K, maka dia itu selalu salah menjawab Pulau Sulawesi itu Pulau Kalimantan. Oke, lanjut Mbak Nurul. Lanjut ke slide berikutnya. Oke, sahabat titik B dimanapun Anda berada, dibaca Mbak Nurul yang Al-Qur'annya sebelah kanan. Oke, bisa dibaca langsung ke situ? Jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ustaz. Ya, dibaca silakan. Terdengar, Ustaz? Terdengar. Cek.
Ya, Terdengar terdengar. Ustaz? Terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbik qalu bala syahidna taqulu yawmal qiyamah kunna an hadha aw takunna ma asyraka qablu wa kunna zurriyatan ba'duhlikuna bima fa'alal mubtilun katimsilul la'anahum. Oke. Ini suara putus-putus kayaknya Pak Lopo ini ya gangguan cuaca. Oke. Coba kita di sini ini ayat yang lumayan terkenal ya, sering dibacakan, surat Al-A'raf 171 sampai 73. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin aw taqulu inna ma asyraka aw taqulu inna ma asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Coba kita di sini, ini hal yang sangat dasar. Bung Arsif, umurnya berapa Bung Arsif? 26 Ustaz. 26. Itu ngukurnya dari mana? Dari lahir Ustaz. Lahir. Kenapa dari lahir? Bukan dari kandungan. Nggak tahu saya Ustaz. Kandungan enggak ini. Kandungan enggak, bukan Bung Arsif. Karena belum terlahir di dunia Ustaz. Berarti itu bukan Bung Arsif. Saya Ustaz. Jadi umurnya berapa? Oke. Sebenarnya yang umur berdekatan, umur menggunakan kelahiran itu dibuat itu boleh dikatakan semena-mena, asal saja. Itu seperti misalkan suhu air 100 derajat Celcius, itu sebenarnya kan asal saja. Suhu es mencair atau air membeku itu 0 derajat Celcius, itu kan asal-asalan saja. Nggak memiliki alasan yang kuat. Makanya Celcius beda dengan Reaumur, dengan Fahrenheit, itu asal-asal saja sebenarnya. Jumlah satu putaran penuh, itu berapa derajat? Bung Arsif, satu putaran penuh? 360 derajat Ustaz. Iya, kenapa 360 derajat? Udah dari sononya Ustaz. Ya itu sebenarnya dulunya itu awal untuk menghitung hari ya. Karena beranggapan satu tahun itu 360 hari. Nah kita tahu sekarang satu tahun kan bukan 360 hari, tapi udah terlanjur dipakai ya dipakai saja. Itu sebenarnya nggak memiliki dasar yang kokoh. Makanya kalau berkaitan dengan sudut, itu yang punya dasar yang kokoh, itu satuannya adalah radian. Nah, berkaitan dengan suhu yang memiliki dasar yang kokoh, itu bukan pakai Celcius, bukan pakai Reaumur, bukan Fahrenheit, tapi pakainya Kelvin. Itu memiliki dasar yang jelas. Jadi suhu itu ada berkaitan dengan gerak partikel, berkaitan dengan energi. Nah, sekarang umur dimulai dari lahir, itu dasarnya apa? Kenapa bukan kemudian ketika dinyatakan hamil? Nah, itu sebenarnya tidak memiliki dasar yang jelas ya. Jadi umur kita itu 26 itu sebenarnya asal-asal saja, asal-asalan. Cuma kita sepakat itu ya.
Lah, kata astronom, sekarang fisikawan mengatakan bahwa umurnya Bung Arsif itu sebenarnya sama tuanya dengan jagat raya. Jadi Bung Arsif ini umurnya adalah 13,8 miliar tahun. Kenapa? Ini yang perlu disadari. Jadi kita ini terdiri dari apa? Ini kalau kita lihat perspektif materialisme ya. Jadi manusia itu pasti terdiri dari atom-atom. Perilaku manusia pasti ada kaitannya dengan atom-atom. Kenapa kita bisa merasakan sakit, bisa melihat, itu berkaitan dengan organ tubuh kita. Dan organ tubuh kita terdiri dari atom-atom. Nah, atom-atom itu terbuat kapan? Manusia itu bagian yang utamanya makhluk hidup itu kan karbon, atom karbon. Atom karbon ini awalnya dari atom-atom yang kecil, kemudian fusi bertemu. Nah, ini terjadi di bintang, di langit. Nah, atom-atom itu terdiri dari apa? Itu asalnya dari energi. Berarti usianya Mbak Nurul, usianya Bung Arsif itu usianya adalah setua jagat raya. Ini yang sering kali nggak disampaikan. Akibatnya kita menganggap bahwa kita itu baru ada itu baru kemarin. Padahal sifat kita itu ditentukan oleh atom-atom. Nah, atom-atom yang namanya materi itu asalnya dari energi. Nah, energi mulai dimuncul jagat raya kita tuh ada sekitar 14 miliar tahun yang lalu. Jadi yang sekitar 13,7 miliar lah. Nah, kita harus sadari itu, kita tuh sangat tua. Nah, itu kalau kita sebagai materi. Kita sebagai materi. Tapi diri manusia itu adalah yang menampung jagat raya. Diri kita sebenarnya itu bukan materi ini. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mengatakan bahwa yang namanya jagat raya adalah yang bisa ditampung oleh kesadaran kita. Nah, kita di sini akan menekankan bahwa manusia itu bukan hanya lebih besar daripada jagat raya, manusia juga lebih tua daripada jagat raya. Kalau manusia sama dengan jagat raya, ini adalah pendapat fisikawan, pendapat ilmuwan sekuler lah, materialisme. Jadi kalau Bung Arsif, Mbak Nurul, Mbak Anissa baca-baca buku tentang Hawking, tentang sejarah alam semesta, itu biasanya nanti kalau berkaitan dengan manusia, dan manusia adalah setua jagat raya. Karena kita ini terdiri dari materi. Materi mulai muncul hampir 14 miliar tahun yang lalu. Tapi kalau kemudian kita yakin bahwa manusia itu bukan hanya materi, manusia itu lebih tua daripada alam semesta. Dan ini nggak mungkin kita dapat pemahaman ini dari fisika. Kita bisa memahami ini dari Al-Quran. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jadi ingatlah tatkala Tuhanmu memberikan ini ya, menyumpah ya, memberikan sumpah ke anak cucu Adam. Alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Apa jawab kita? Jawab Bung Arsif, jawab Mbak Nurul, jawab Mbak Asmania Haris, dan jawab teman-teman semuanya. Menjawab, qalu bala. Jadi yang muncul pertama itu bala. Jadi ucapan manusia yang pertama itu adalah bala. Bala syahidna. Jadi kita sejak masih berupa program ya, belum diwujudkan konkretnya. Jadi masih dalam rencana Tuhan, belum dibikin batu batanya, baru dalam rencana Tuhan di sini. Tapi di alam roh lah istilahnya kalau bahasa agamanya. Itu kita sudah menyaksikan bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Makanya kalau kemudian kita menuhankan jabatan, menuhankan pujian, menuhankan uang, menuhankan apapun, itu akan tersesat. Jadi kita akan tahu nanti ketika kita sakaratul maut, ya, yang kita tuhankan itu sama sekali tidak membantu kita. Coba misalkan kalau orang sudah sakaratul maut, ada rekeningnya, ada sekian miliar nggak berguna.
Ini ada cerita menarik berkaitan dengan orang paling kaya zaman dulu, ada namanya yang bikin ini, yang salah satu wakafnya itu markas PBB, pengusaha minyak namanya siapa? Saya jadi lupa nih. Ingat nggak yang tahu markas PBB ya di New York? Markas PBB di New York itu kan pemberian satu orang. Dan dia, saya lupa namanya Ik sama siapa ya. Dia umurnya itu 98 tahun. Apakah kemudian dengan kekayaannya dia bisa menambah 2 tahun? Ya sama sekali. Kalau seandainya yang uangnya sebagai Tuhan atau kekuasaannya itu ya tidak akan berpengaruh apapun. Jadi kita seolah-olah dengan duit, dengan jabatan berkuasa, pujian berkuasa, tapi ingat ya, manusia itu sebagian besar itu sebenarnya dalam kesendirian. Dalam kesendirian. Coba sih kalau tidur sendirian, kita seketika dengan orang lain pun sebenarnya kita dalam kesendirian kan. Nah itu yang paling mengerti kita itu siapa? Kalau kemudian kita tidak memiliki Tuhan Allah Subhanahu wa taala, ya kita akan mengalami kesesatan. Jadi kita sebenarnya sebelum di alam ruh itu sudah bersahadat. Bala syahidna, ya kami menyaksikan bahwa Engkau Allah adalah Tuhan kami. Makanya ketika kita lahir di dunia, itu sebenarnya tugas kita ini adalah syahadat yang kita ucapkan ketika di alam ruh, kita ucapkan kembali asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi intinya hidupnya hanya mengungkapkan tadi syahadat yang kita ucapkan di alam azali ya, sebelum penciptaan alam semesta, itu kita gaungkan ketika kita di alam dunia ini. Sahabat semuanya, sahabat Kutibat, kalau zaman dulu yang namanya jagat raya itu seringkali disebut sebagai mayapada. Mayapada, dunia maya. Jadi zaman dulu tuh yang realitas yang kita lihat ya. Coba sahabat bisa nyubit tangannya sendiri ya. Oh ini sekarang saya nyata apa enggak dicubit sih. Dipegang itu di sekitar kita. Nah, ini sebenarnya kalau dari ini ya, local wisdom, orang-orang tua kita itu udah menyebut bahwa dunia ini adalah dunia maya. Maya pada. Cuma gara-gara internet, ini yang dunia maya itu dunia internet. Jadi seolah-olah dunia kita sekarang itu dunia yang nyata. Enggak ya, jadi dunia sekarang pun adalah dunia maya. Dunia sekarang ini dunia maya, dunia yang ilusi. Jadi begitu kita lahir, begitu kita di kandungan, itu kita sudah disiapkan pakaian yang sesuai dengan dunia ilusi. Dipasang indera sesuai dengan ilusi. Jadi mata kita untuk mendeteksi ilusi, telinga kita untuk mendeteksi ilusi, kulit kita. Nah, ini seringkali kemudian ketika kita masuk ke dunia maya ini, kita repotnya, karena kalau kita tidak terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, ya kita akan tertarik mengikuti ilusi-ilusi yang kita tangkap melalui panca indera kita. Ini perlu kita sadari bahwa dunia sekarang ini adalah dunia maya. Ini sangat mengerikan ya. Kita akan sangat mengerikan kalau tidak menyadari bahwa jagat raya ini sekarang ini sebagai bukan dunia maya. Kalau kita tidak seperti itu, ya akhir kehidupan kita ini adalah kegagalan besar. Mati itu adalah kegagalan besar. Bung Arsif, kehilangan apa yang paling besar, kelihatan benda apa yang paling besar selama 26 tahun? Hilang HP, laptop, atau hilang sandal? Hilang buku, pulpen? Apa nggak pernah hilang? Nggak pernah hilang ya, Bung Arsif? Kehilangan Sandal laptop, atau Ustaz. pernah? Apa? Kehilangan laptop, Ustaz. Oh, pernah laptop? Iya. Gimana perasaannya, Bung Arsif? Ya, pada saat itu bersedih, Ustaz. Kalau sekarang nggak lagi. Nah, sebenarnya ketika laptop hilang tuh, laptop kehilangan Bung Arsif atau Bung Arsif kehilangan laptop? Laptop yang kehilangan saya, Ustaz.
Berarti kalau kita meninggal, yang kita hilang itu diri kita atau siapa tuh? Nah ini makanya kita sesuatu, makanya di ilmu sekuler itu menghindari kematian ya, menghindari membicarakan kematian, karena kematian itu berarti kegagalan total. Yang kita perjuangkan mati-matian, jabatan, kekayaan, itu sama sekali nggak ada gunanya. Jadi harta akan jadi rebutan saja. Nah, malah ketika sakarat itu anak-anaknya pada ribut. Ketika sakaratul maut, anak-anaknya pada gembira sekaligus ribut. Gembira karena mau dapat warisan, ribut karena rebutan warisan. Nggak dipedulikan, terus seolah-olah sedih ya. Itu anak-anaknya seolah-olah sedih, padahal gembira banget itu ketika bapaknya sakaratul maut. Dan itu ya wajar kalau kemudian yang ditanamkan anak-anak kita ya menganggap bahwa penolongnya, ilahnya, Tuhannya adalah harta, adalah jabatan. Maka ketika kita sakarat, mereka berpesta pora, tapi dengan raut wajah pura-pura sedih. Sedihnya diwakili oleh karangan bunga, oleh ucapan di koran. Tapi sebenarnya sangat senang mau dapat warisan. Nah ini kalau kita tidak menyadari bahwa jagat raya ini adalah mayapada, ya kita akan tertipu. Karena sesungguhnya kita sudah bersaksi di alam ruh itu bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Bala syahidna. Jadi yang muncul pertama kali kita ucapkan itu huruf B, bala. Jadi yang terucapkan manusia sebelum lahir itu bala syahidna. Nah, tugas kita itu mengembangkan kembali syahadat ini di dunia maya ini, di alam semesta ini ya, di dunia ini. Nah, caranya bagaimana? Ya caranya kita harus bisa menguasai mata kita, telinga kita, kulit kita. Karena panca indera pada dasarnya adalah pakaian biologis kita disesuaikan dengan jagat raya ini. Jadi kalau kita mau menyelam, kita menggunakan pakaian sesuai dengan lingkungan air supaya menahan tekanan air, kemudian dikasih tabung oksigen. Karena dunia seperti itu. Nah, ketika kita mau menyelam di dunia ini, ya kita diberi pakaian sesuai dengan dunia ini. Dikasih jasad biologis ini. Dikasih mata, dikasih telinga, karena kita akan menyelam di dunia seperti ini. Jadi pakaian itu disesuaikan dengan lingkungannya, dengan dunianya. Kalau kemudian astronot, ya pakaian astronot, nah kita muncul dari alam rahim ke alam dunia ini, ya kita diberi pakaian sesuai dengan dunia ini. Jadi manusia yang kita maksud diri di sini, ini bukan manusia ini ya, manusia dalam arti biologis, fisik biologis. Kalau manusia dalam pengertian biologis, fisika, ya manusia sangat kecil. Watas annaka jirmun sohirun wa finkan tawal alamul akbar. Engkau berhalusinasi, engkau menyangka bahwa dirimu ini jasad mungil tak berdaya, padahal di dalam dirimu terbentang jagat raya. Tapi kalau pikiran kita, diri kita menganggap kita itu adalah tubuh biologis ini, ya kita memang nggak ada apa-apanya di jagat raya ini. Tapi kalau kita adalah makhluk ruh, ya, bahwa jagat raya itulah bagian dari diri kita. Lanjut. Mudah-mudahan sedikit pusing ya. Jadi jangan pernah menunggu kemudian sains, fisika, menunggu pernyataan dari seorang fisikawan bahwa manusia itu lebih tua daripada jagat raya. Yang bisa disampaikan oleh fisika, ya jagat manusia, Bung Arsif, Mbak Nurul, Mbak Asmania, ini usianya sama tuanya dengan jagat raya. Dan itu sudah konsensus, yaitu fakta yang sangat kuat bahwa manusia itu setua jagat raya. Oke, berikutnya berkaitan dengan titik pangkal kesadaran, titik B. Mbak Nurul dibaca Al-Qur'annya. Siap, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Oke, dibaca Inggrisnya. Ya, Ustaz. Inggrisnya dibaca, terjemahnya Inggrisnya itu.
And we have already read man and know what his soul whispered to him, and we are close to him than his jugular vein. Oke, sip. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami menciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu nafsuh, dan kami tahu apa yang dibisikkan di hati jiwanya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat daripada urat leher ini. Ya, kita lihat di sini. Jadi yang paling dekat dengan Bung Arsif siapa? Jadi kalau kita sering menganggap bahwa diri kita adalah yang paling dekat gitu kan. Tapi sebenarnya ada yang lebih dekat daripada diri kita. Oke. Nah ini saya sebelum membahas di sini, kita lihat di gambar sebelah kiri dulu. Sahabat Kutiba dimanapun Anda berada, ini adalah gambar besarnya titik ba kayak gini saja sebenarnya. Jadi titik ba itu intinya yang sebelah kiri ini. Ini kursornya kelihatan ya? Kursornya bisa kelihatan ini, Bung Arsif? Kelihatan, Ustaz. Oke. Jadi titik ba intinya ini ya, sanurihi ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Jadi simbol-simbol Allah, ayat-ayat Allah itu ada 3, afaq, anfus, dan Al-Quran. Ini tampaknya sederhana, tapi umat Islam ini pernah heboh selama 25 tahun. Dulu ada peristiwa yang namanya peristiwa khalqul Quran, kemakhlukan Al-Quran. Ini terjadi pada masa Ma'mun bin Harun ar-Rasyid sampai kemudian Khalifah Mutawakkil. Ini sesuatu yang menghebohkan umat Islam. Kenapa? Karena waktu itu belum ada seperti ini. Ya maksudnya gini ya, ini sesuatu yang sangat sederhana, tapi ini sempat menghebohkan karena pertanyaan sederhana ini. Al-Quran itu makhluk bukan? Sahabat titik ba dimanapun Anda berada, jadi kita tahu di zamannya Ma'mun bin Harun ar-Rasyid, jadi khalifah kelima atau ketujuh Bani Abbasiyah. Nah, kita lihat khalifah yang pertama itu As-Saffah, Al-Mansur, Al-Mahdi, Al-Hadi, Ar-Rasyid. Nah, anaknya Ar-Rasyid itu Al-Amin, Al-Ma'mun, khalifah ketujuh. Jadi pada masa Khalifah Al-Ma'mun, ini puncak peradaban Islam. Jadi peradaban Islam dalam arti modern ya. Di situ ilmu pengetahuan itu luar biasa dahsyat. Jadi pada masa Al-Ma'mun, ini dibantu oleh penerjemah Yahudi. Ya, kebanyakan penerjemah Yahudi itu menerjemahkan karya-karya Yunani. Karya-karya Yunani kuno, Suriah, kemudian ke bahasa Arab. Jadi kemudian orang mulai bisa memahami matematika, Euclid, geometri, memahami filsafat. Nah, dampak positifnya memang peradaban Islam jadi luar biasa banget ya. Jadi kita bisa menghitung kiblat, menghitung hisab ru'yat semakin teliti. Dan efek sampingnya karena muncul filsafat, ini kemudian orang menjadi memuja pada pikirannya sendiri. Jadi filsafat berkembang, apalagi ketika itu kemudian Islam juga menguasai Persia. Kita tahu orang-orang Persia itu kan peradaban lama. Jadi filsafat sudah berkembang di Persia. Nah, untuk memahamkan Islam itu kemudian berkembang ilmu kalam. Jadi waktu itu akidah kita itu dipertanyakan. Jadi Al-Quran itu sebenarnya apa? Pada tahun 202 Hijriah itu ya, tahun 202 Hijriah itu mulai Al-Ma'mun itu ingin menyatukan kekhalifahan Islam. Jadi umat Islam supaya bersatu. Nah, umat Islam supaya bersatu, maka harus meyakini keyakinan yang sama.
Nah, keyakinan yang sama dan dianggap mendukung kemajuan peradaban Islam berarti keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, ini ulama-ulama pada menolak, menganggap bahwa keyakinan seperti itu berarti kafir, ya, sesat. Nah, sampai kemudian di akhir hidupnya tahun 2218 Hijriah, itu Al-Ma'mun itu menggunakan kekuasaannya, menggunakan TWK, tes wawasan kemakhlukan Al-Quran. Ya, TWK, dipaksa seperti itu. Jadi dipaksa dari 30 ulama, ini hanya 2 yang kemudian menolak kemakhlukan Al-Quran. Jadi pertanyaan sederhana seperti ini. Ya. Al-Quran itu sesuatu bukan? Apakah Al-Quran itu asyai'un, sesuatu bukan? Ik ya. Al-Quran bisa dinyatakan dengan ik enggak? Nah, kita kan kalau 1, 2, 3, 4 itu kan bisa dinyatakan dengan ik, syai'un, sesuatu. Kambing itu juga sesuatu. Stabilo itu sesuatu. Nah, Al-Quran itu sesuatu bukan? Nah, mulai awalnya seperti itu, jebakan TWK, tes wawasan kemakhlukan Al-Quran. Nah, dari sini, ini banyak orang pada bingung. Ya, Al-Quran kan diciptakan, maka kemudian banyak ulama yang akhirnya selain aman, juga kayaknya masuk akal Al-Quran itu sebagai makhluk Al-Quran. Nah, salah satu tokoh yang menolak keras, bukan salah satu ya, yang terdepan menolak kemakhlukan Al-Quran itu adalah Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah itu ilmu Allah, bukan makhluk. Nah, itu sampai kemudian disiksa. Disiksa oleh pelanjut dari Al-Ma'mun. Al-Ma'mun sudah keburu meninggal. Disiksa oleh Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim kemudian meninggal diganti Al-Wasik. Al-Wasik kejam juga itu ketika ada ulama yang kemudian membantah kemakhlukan Al-Quran dengan pedangnya sendiri, dipenggal kepalanya. Dan baru kemudian ketika masa Al-Mutawakkil itu mulai masalah TWK itu selesai. Tes wawasan kemakhlukan Al-Quran. Ini sampai 25 tahun ya. Bayangkan 25 tahun. Ini juga sempat membuat saya bingung, Bung Arsif, dan teman-teman juga mungkin bingung ini kan, ini Al-Quran makhluk atau bukan? Padahal kalau kita lihat dari perspektif itu sangat jelas di sini ya. Jadi kita yang bahas di sini itu bahwa tanda-tanda Allah itu ada 3. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Jadi yang jelas makhluk itu yang di dunia ini yang makhluk. Nah, bagaimana tentang ruh? Yas'alunaka anir ruh kulir ruh min amri robbi. Apalagi kemudian tentang kalam Al-Quran di sini. Ya ini jelas beda. Beda domain ya. Kalau yang disebut makhluk itu yang di sini. Yang di dunia ini yang disebut makhluk. Nah di sini adalah ilmu Allah. Nah, tapi yang kita sering keliru kita itu menganggap Al-Quran itu yang ini ya. Menganggap Al-Quran itu yang mushaf. Itu juga kita salah ini ya. Salah gagal paham kalau kita membayangkan Al-Quran itu adalah yang tulisan bab ada titiknya itu. Makanya titik ba itu sejak awal menegaskan bahwa titik ba itu sejatinya tidak ada. Jadi walaupun kita melihat ba itu punya titik, kita harus menyadari bahwa ba itu sejatinya, titik ba itu sejatinya enggak ada. Kita sudah jelaskan di pertemuan kemarin yang namanya Al-Quran itu adalah balhuwa ayatum bayyinatum fi sudril ladzina utul ilm. Jadi Al-Quran itu adalah instruksi Tuhan, firman Tuhan yang diucapkan, yang sampaikan ke kesadaran Nabi, kemudian sampai ke kesadaran para sahabat. Jadi yang Al-Quran mushaf itu hanya mediumnya. Medium itu bebas-bebas saja sebenarnya. Jadi ini yang perlu kita sadari, makanya Al-Quran itu di sini itu posisinya lebih dalam daripada diri kita. Yang dimaksud di sini suara Tuhan itu sebenarnya ini bisa kita bagi menjadi 2 ya. Namanya suara Tuhan itu wahyu Tuhan. Jadi wahyu Tuhan di sini ada wahyu Tuhan yang permanen. Ini bisa kita lihat. Misalkan wahyu Tuhan yang disampaikan kepada lebah. Wa auha rabbuka ilan nahli anitahidhi minal jibali buyutaw wa minasyajari wa mimma ya'risun. Jadi
suara Tuhan yang disampaikan kepada lebah, sehingga lebah itu bisa membuat sarang yang sangat indah, heksagonal, itu berarti suara Tuhan yang permanen. Lebah dari zaman dulu sampai sekarang seperti itu. Manusia bisa bentuknya seperti ini, ya ini berarti ada perintah ya, ada instruksi. Instruksi itu kalau dalam bahasa biologi itu instruksinya yang disimbolkan dengan 4 simbol yang kita sebut kalau istilah disingkatnya dengan nama biokimia itu ATCG. Ya, jadi itu singkatan dari huruf itu menunjukkan inisial dari nama biokimia, molekul penyusun DNA kita. Ada juga suara Tuhan yang sifatnya ini juga yang khusus. Ini bisa kita lihat misalkan suara Tuhan yang disampaikan kepada ibunya Nabi Musa. Auha ila ummika ma yuha. Wauhaina rabbuka, di surat kemarin ya. Dan Allah wa auhaina ila ummika ma yuha. Wa auhaina ila ummika ma yuha. Dan Allah mewahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Ya, itu kan berarti yang sifatnya khusus. Lah, jadi sebenarnya suara Tuhan itu ada yang umum, yang melekat terus, dan ada juga suara khusus. Lah, apakah kemudian kita tidak bisa berinteraksi dengan Allah? Nah, ini pertanyaan kita. Apakah yang namanya suara Tuhan itu hanya terjadi pada lebah dan ibunya Nabi Musa? Nah, sebenarnya kita kan setiap saat ketika sholat, kita berinteraksi dengan Allah. Kita berbincang kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Itu kan sebenarnya kita berbincang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat itu simulasi mi'raj ya. Lah, apakah kita nggak bisa mendengar? Apakah kita hanya mengucapkan saja, berucap kepada Allah? Apakah kita nggak bisa mendengar? Nah, sebenarnya semua kebaikan apapun itu adalah instruksi suara dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam diri kita. Nah, ini akan sangat mudah pemahaman ayat ini. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat daripada urat lehernya, urat leher kita. Pertanyaan sederhana, apakah ada yang lebih dekat dari kita? Nah, untuk bisa memahami ini, kita harus paham seperti ini ya. Sebenarnya, apapun yang kita sadari dengan panca indera, itu adalah berkaitan dengan masa lalu. Misalkan, saya ngomong seperti ini suara yang masuk ke telinganya Mbak Nurul, ke Mbak Nisa, ini adalah beberapa detik yang lalu. Nggak langsung. Misalkan Mbak Nurul, pagi-pagi melihat ke arah timur, ada matahari, itu bukan matahari sekarang. Itu bukan siaran langsung, bukan real time. Itu adalah matahari 8 menit yang lalu. Jadi apapun yang berjarak secara geografis, itu juga berjarak secara waktu. Bulan yang kita lihat, itu bukan bulan sekarang, itu bulan 1 detik yang lalu. Kalau misalnya Bung Arsif dicubit, ya, pernah dicubit nggak Bung Arsif? Atau Mbak Nurul? Sakit itu kan? Atau kena duri, itu bukan saat itu. Misalkan kakinya Mbak Nurul, kakinya Bung Arsif kena duri, itu sakitnya nggak langsung. Perlu waktu supaya rasa sakit itu disadari oleh saya. Lah, masalahnya saya itu siapa? Saya itu di mana? Jadi titik nol yang masa sekarang itu di mana? Jadi kalau kemudian kita kelilipan, kita kerasa kelilipan pun itu masa lalu. Itu selalu ada lag ya, ada waktu antara, nggak langsung kita sadari. Apapun yang kita sadari lewat panca indera itu adalah masa lalu. Nah, yang masa sekarang itu yang mana? Atau titik koordinat nol-nolnya di mana? Titik nolnya manusia itu di mana? Yang namanya Bung Arsif itu yang mana? Yang namanya Mbak Nurul itu yang mana? Ini yang hal yang perlu kita sadari ya. Jadi sebenarnya tubuh kita itu bukan kita. Misalkan ini bicara biologis ya. Nah,
Bung Arsif kan sudah sunat itu kan. Nah itu kan kemudian pasti ketika sudah dipotong itu menjijikan, nggak mungkin disimpan terus, pasti dibuang seperti itu. Karena atau kalau kita cukur rambut kan dibuang juga, itu kan, kuku. Atau kalau kita kemudian ada orang diamputasi, itu apa kemudian disimpan terus itu tangan kita itu, atau kulit kita yang luka bernanah itu dibuang itu kan. Atau kalau kemudian kita ini pernah lihat ini ya, kalau yang itu mesin apa tangki penyedot WC tinja itu kan pernah lihat enggak Mbak Nurul? Kemana-mana kan bawa kotoran manusia. Nah sebenarnya Bung Arsif, Mbak Nurul kayak gitu kan, kemana-mana bawa kotoran manusia. Tapi karena masih merasa bagian dari diri kita, itu merasa saya ini karena kalau udah keluar kan udah menjijikan. Lah berarti yang dimaksud kita, saya ini yang mana? Kita menyadari itu yang mana? Nah, manusia itu yang kemudian misalnya tangan mati nggak bisa digerakkan, itu bukan belum ini kan, belum dianggapnya mati. Jadi juga ternyata ini bukan sesuatu yang mudah ya. Ternyata di dunia kedokteran yang disebut mati itu apa ternyata masih membingungkan. Jadi yang namanya Bung Arsif, Mbak Nurul itu yang mana? Itu masih tanda tanya. Jadi titik nol kita itu di mana? Ini yang perlu kita sadari. Lah titik nol kita itu adalah yang kita maksud sebagai diri kita. Yang menyadari itu, yang bisa menyaksikan, oh saya lagi marah, oh saya lagi senang, oh sekarang saya lagi pusing, saya sekarang ngantuk. Nah itu yang menyadari itu sebenarnya kan diri kita di sini. Kita tidak harus ini ya, ketika merasa marah itu fenomena ini ya, fenomena biologis, fenomena dunia. Marah itu kan ada berkaitannya dengan sel-sel listrik di sini. Kita nggak harus kemudian menganggap larut dalam kemarahan itu. Sakit kepala itu fenomena biologis, tapi kita memberi makna itu kan terserah kita. Dicubit itu fenomena sakit itu fenomena biologis, tapi kita memberi makna itu kan terserah kita, diri ini. Nah itu yang dimaksud dengan diri. Nah masalahnya ada yang lebih dekat dari diri itu apa? Sahabat Kutiba dimanapun Anda berada, ini supaya lebih jelas dengan ada yang lebih dekat dari diri. Ini bisa baca bukunya Yuval Noah Harari. Ini 21 pelajaran, 21 lesson from 21st century. 21 pelajaran dari abad ke-21. Itu intinya apa? Intinya itu hati-hati tentang abad 21 itu apa? Nanti otak kita dihack oleh komputer. Jadi nanti ada komputer itu lebih tahu kita daripada diri kita. Jadi misalkan kita mau mencari baju, kita tanya komputer, kita belum tahu sebenarnya kita tuh sukanya baju apa, tapi komputer dengan mempelajari rekam jejak kita sudah tahu, oh pengennya baju yang warnanya biru, ukuran sekian, itu bisa lebih tahu daripada kita. Itu otak kita bisa dihack ya, ada yang lebih tahu daripada diri kita. Nah, ini Yuval Noah Harari sudah mengatakan ada yang lebih dalam daripada diri kita. Nah, sebenarnya kita kalau nggak mau dihack, ya kita harus terhubung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus sadar bahwa di diri kita itu ada program, ada misi unik. Jadi setiap manusia itu memiliki misi unik yang beda-beda. Atau kalau dalam bahasa titik, setiap orang itu memiliki jagat raya yang tidak sama. Makanya kata khalifah itu dibatasi, khalifatu wa fil ard. Khalifah di bumi. Lah masa kita adalah pemimpin di bumi, luas banget. Coba kebayang aja. Misalkan Mbak Nurul di sini tuh ada orang kelaparan di sini. Bertanggung jawab nggak Mbak Nurul? Katanya di bumi. Kan khalifah di bumi, pemimpin di bumi. Lah makanya kita jelas di sini khalifah di bumi itu sebenarnya setiap orang tuh memiliki bumi yang beda-beda. Jagat raya yang beda-beda. Manis bagi satu orang beda dengan orang yang lain. Makanya ada orang yang suka mangga, ada yang enggak, ada yang suka asin, ada yang enggak, karena dunianya memang beda-beda. Cuma sains sekarang, biologi sekarang, fisika sekarang itu menyesatkan, memaksakan bahwa
dunia itu dipersepsikan sama. Padahal setiap orang tuh memiliki dunia yang beda-beda. Setiap orang memiliki jagat raya yang ada di dalam dirinya itu tidak sama. Ini yang perlu kita sadari, karena jagat rayanya beda-beda, maka misinya ya beda-beda. Ini yang perlu kita sadari, bahwa ada yang lebih dekat daripada kita, yaitu adalah program yang Allah tanamkan di dalam diri kita. Jadi DNA kita itu lebih tahu diri kita daripada kita. Kita mungkin berharap misalnya punya hidung mancung, tapi DNA kita kan lebih tahu dari kita daripada kita. Kalau kita kemudian melawan kodrat di DNA kita, ya kita nggak akan pernah nyaman. Itu yang bisa kita tangkap yang dimaksud di sini, wa nahnu aqrabu min hablil warid. Setidaknya dalam perspektif sains sekarang seperti itu. Lanjut Mbak Nurul. Oke. Sahabat Titik Ba, dimanapun Anda berada. Jadi kesadaran itu menjadi berguna, bermanfaat maksimal kalau menjadi ketidaksadaran. Kalau menjadi kebiasaan. Makanya tujuan dari pembelajaran itu adalah akhlak. Akhlak itu apa? Akhlak itu sebenarnya perilaku spontan. Perilaku yang seolah tanpa kita sadari. Ini yang sering kali istilah akhlak itu jadi ini ya, jadi elitis itu karena seolah-olah istilah yang tidak bisa diterjemahkan. Nggak ada kaitan dengan bahasa Indonesia. Jadi akhlak itu paling gampang yaitu sebenarnya kebiasaan. Akhlak itu ada akhlak yang jahat, ada akhlak yang bagus, ada akhlak yang tercela, ada akhlak yang terpuji. Jadi kesadaran itu akan bermanfaat maksimal kalau sudah menjadi kebiasaan. Ini penting sekali yang kita dapat dari sini, mudah-mudahan hal ini ya. Jadi jangan sampai pembelajaran kita saat ini hanya sampai pada kesadaran, tidak menuju kebiasaan. Mbak Nurul, dibaca dulu Al-Qur'annya. Siap, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka fakina azaban nar. Oke, sahabat Kutiba, dimanapun Anda berada, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang ada tanda-tanda bagi ulul albab. Ulul albab itu siapa? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, mereka yang berzikir ketika berdiri, wa qu'udan ketika duduk, wa 'ala junubihim ketika terbaring, wa yatafakkaruna dan berfikir, bertafakur, fi khalqis samawati dalam penciptaan langit bumi, kemudian sampai pada Rabbana ma khalaqta hadza batila. Engkau tidak menciptakan semua ini sia-sia. Sahabat Titik Ba, dimanapun Anda berada, jadi kita resume yang sudah pernah kita bahas. Jadi fungsi manusia itu ada dua. Yang pertama adalah yadhkurunallah, kita berzikir. Jadi kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita bukan berpikir ya. Kita sesat kalau kemudian kita berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita garis bawahi, berzikir. Berzikir itu berarti kita terhubung, mengingat apa? Ya kita mengingat pada perjanjian kita, antara lain bahwa Allah itu adalah, mengingat perjanjian kita bahwa Allah itu adalah Rabb kita. Makanya disebut di sini adalah berzikir.
Jadi berzikir itu diingatkan. Kenapa? Karena pada dasarnya sudah ada. Sudah ada. Jadi ini beda banget ya. Ini pengertian di titik ba itu bahwa yang kita sampaikan ke orang lain itu kita sama sekali tidak mengajari, adanya mengingatkan. Jadi mengingatkan karena manusia itu udah tahu. Jadi kemudian kita mengajari matematika, sebenarnya kita nggak ngajari. Di dalam dirinya sudah ada matematika. Jadi mengingatkan, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita berzikir. Bukan berpikir. Bedanya apa? Nah, kita sudah pernah bahas belum ya? Jadi yang namanya berpikir itu selalu menghubungkan dua hal. Menghubungkan dua hal untuk mendapatkan kesimpulan, hal yang ketiga. Makanya di sini Allah itu laisa kamitslihi syai'un, nggak mungkin kita kemudian berpikir membanding-bandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Dan kita berzikirnya itu ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika berbaring. Jadi kita berzikir pada setiap saat. Sahabat titik ba, dimanapun Anda berada, ini sangat penting. Sebelum kita berpikir, kita harus berzikir dulu. Ibaratnya berzikir adalah on. Berzikir itu berarti kita tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber kasih sayang, Ar-Rahmanur Rahim. Berpikir itu ibaratnya start. Jadi kalau komputer kan selalu ada start ya, itu kan. Nah, tapi sebelum komputer bisa di start itu harusnya on dulu. Harus disambungkan dulu. Nah, ketika disambungkan kita nggak mikir apa-apa, disambungkan saja. Jadi berzikir itu disambungkan saja. Kalau kita masih mikir itu berarti berzikir kita masih belum beres ya. Ketika kita masih mikir la ilaha illallah, kemudian kita mikir apa itu berarti kita belum khusyuk. Jadi ketika kita khusyuk berzikir itu kita nggak berpikir, kita terhubung saja. Lah mulai berpikir itu ketika start. Lah sahabat titik ba dimanapun Anda berada, kalau kita memiliki waktu senggang atau kita menghadapi sesuatu yang berat ya, yang perlu kesadaran penuh, kita membaca basmalah secara sadar dan secara lengkap. Sudah pernah ngitung Mbak Nurul, Mbak Anissa, Bung Arsif, teman-teman, kalau membaca Bismillahirrahmanirrahim itu berapa detik? Coba kita baca ini ya. Mungkin yang di rumah ada ini pegang HP, yang melihat di sini pakai laptop bisa dicek di stopwatch. Ini saya dicek di stopwatch, dicari. Ini mungkin sepanjang usia, mungkin ini hanya satu kali ini kita menghitung basmalah itu berapa detik. Saya yakin Bung Arsif sudah 26 tahun tapi belum pernah ngitung bismillah berapa detik. Betul Bung Arsif? Nah ini kesempatan kita menghitung. Coba dicari di HP, cari stopwatch, kemudian membaca bismillah. Coba nanti saya tanya berapa detik. Bung Arsif, Mbak Nurul, Mbak Asma, dan semua teman yang lain. Coba berapa detik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baca bismillah yang ketika bayangkan Anda mau menghadap bupati atau menghadap tokoh yang Anda segani ya, dan Anda sedikit takut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dicek bismillah itu berapa detik. Kurang dari 2 detik. Ya. 1,9 ini sama dengan saya. Coba teman-teman bisa dituliskan di sini berapa detik. Ya. 2 detik. Ini saya tunggu Bung Arsif nih, belum muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya. Sahabat titik kutiba dimanapun Anda berada, basmalah itu kalau kita secara kita membacakannya secara wajar dan penuh penghayatan. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya Bung Arsif mau ketemu calon mertua,
deg-degan dulu kan mesti kan Bung Arsif. Lah coba kira-kira bayangin itu ya. Itu nggak mungkin membacanya tanpa sadar, pasti dengan kesadaran kan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya sedikit review kenapa kita harus membaca basmalah. Kita sudah dipelajari di awal kutiba bahwa kita harus memulai dari keutuhan, dari keseluruhan dalam setiap hal. Kalau kita tidak memulai dari keseluruhan, itu pasti adalah kegagalan. Nah, ternyata berarti memulai dari keseluruhan, berarti kita harus mulai dari alam semesta, dari segalanya. Lah, ini hanya mungkin, ini paradoksnya kan ada paradoks seperti ini ya. Ini ada sesuatu yang seolah-olah tidak bisa ini dipecahkan. Jadi kita harus memulai dari segala-galanya. Lah, yang kedua, yang bisa kita mulai kan kita harus mulai dari diri sendiri karena kita nggak mungkin bisa mulai dari orang lain. Ini dua hal yang selama ini tuh terbiarkan jadi sesuatu yang kontradiktif seolah-olah. Ini hanya bisa dipecahkan kalau kita menganggap bahwa jagat raya itu berada di dalam diri kita. Jadi memulai dari jagat raya berarti memulai dari dalam diri kita. Nah, kita ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim itu berarti kita memulai bukan hanya atas nama jagat raya, tapi kita atas nama pemilik jagat raya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, masalahnya kita kan nggak mungkin kemudian mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim terus-terusan seperti itu. Dalam situasi kadang-kadang kita cukup membacanya Bismillah. Nah, kita minum, misalkan saya minum ini. Bismillah. Ini kemarin saya sempat salah ini ya. Ketika di pelatihan saya sempat salah orang. Saya tanya membaca Bismillah berapa detik, tanyanya ke ini, Kori. Pembaca ini kan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sampai 10 detik ya. Akibatnya yang ditunjuk pertama, makanya yang lain jadi 9 detik, 7 detik. Nah, itu pentingnya ini ya. Karena yang titik pertama, titik awal, itu menentukan yang lain. Kalau dalam psikologi kognitif disebut jangkar. Jadi titik pertama itu ya anchoring, bacanya apa ini ya. Jadi makanya kalau orang ngasih sumbangan itu biasanya kalau panitia yang cerdas itu diminta dulu yang sumbangannya besar. Karena nanti yang lain ngikutin. Dan ini sangat alamiah ya. Titik awal yang lain. Makanya kita penting sekali itu kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita ini mengucapkannya dengan sungguh-sungguh, yang lain itu hanya terusan dari Bismillahirrahmanirrahim, hanya lanjutannya. Kalau kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim tapi tidak bahagia, ya berarti nggak beres ini. Programnya di otaknya tidak waras, ngeheng. Lah, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, masih ngeluh, masih dendam, masih ini kan itu berarti ada gangguan. Jadi kalau komputer itu rusak ya, komputer ngeheng. Nah, kita di sini berzikir itu bukan hanya ketika dalam kondisi penuh, kiaman. Kondisi manusia kiaman berdiri itu berarti kondisi dalam kesadaran penuh. Nggak mungkin orang kesadarannya setengah itu berdiri dengan tegak. Ya nanti pernah ini kan ada orang ketika sholat Idul Adha jatuh, ternyata ngantuk. Nah, ini ketika berzikir dalam kiaman, ya kita bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim secara sadar. Nah, tapi zikir itu bukan hanya ketika kiaman, tapi juga ketika duduk, ketika terbaring. Makanya Bismillahirrahmanirrahim bisa kita singkat menjadi Bismillah saja. Nah, tapi apakah setiap saat kita kemudian harus terucap? Kita mudah-mudahan kalau kita kemudian yang tadi membaca Bismillahirrahmanirrahim, membaca Bismillah itu masih ranah kesadaran, itu seharusnya kita jadi kebiasaan supaya setiap kita nafas, kita sadari bahwa ini adalah atas nama Allah. Nafas masih kita sadari, nafas itu masih dalam kendali kita ya. Kita bisa menahan nafas, bisa memperpanjang nafas, bisa memperpendek nafas. Jadi nafas itu masih kita sadari. Yang lebih dalam lagi itu berarti kita alihkan ke detak jantung kita. Detak jantung itu sudah di luar kesadaran kita. Seharusnya semangat Bismillah itu yang tadinya kesadaran ini harus dialihkan menjadi ketidaksadaran, kebiasaan. Jadi ini hal yang
sangat dasar ya. Ini pengalaman kemarin adik saya itu sempat kena COVID ya di Bogor ini. Ini mudah-mudahan jadi ini ya renungan kita bersama. Ini kebanyakan tuh orang langsung berobat ketika kena COVID, kena penyakit atau kena apapun tuh langsung fokus kita keluar ke apotek, ke pekarangan. Padahal yang lebih penting adalah yang di dalam. Berzikir sebelum berpikir. Makanya bertaubat sebelum berobat, harusnya seperti itu. Bertaubat itu artinya kembali kepada Gusti Allah, artinya menyambungkan kita pada nama Allah. Itu yang selama ini kita sepelekan. Padahal kita tahu sebenarnya semua penyakit itu memiliki akar pada kejiwaan kita. Ini mudah-mudahan jadi kampanye kita, Bung Arsif dan teman-teman ya. Jadi bertaubat sebelum berobat. Berobat harus, tapi ada yang lebih harus, yaitu bertobat. Menyadari bahwa kita tuh memiliki kekuatan yang sangat kuat. Kalau ini kan sebelum di watas umu annaka jirmun sohirun wa finkan tawal alamul akbar, itu Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa obat kita tuh ada di dalam diri kita, tapi kita nggak sadar. Obat kita tuh ada di dalam diri kita, tapi kita tidak merasakan. Kita menganggap hanya sebagai satu titik yang tidak berdaya, padahal di dalam diri kita itu ada jagat raya. Jadi ini mudah-mudahan jadi dikampanyekan ya. Jadi berobat harus, bertobat itu lebih harus lagi, harus diutamakan. Jadi bertobat dulu baru berobat. Kalau tidak seperti itu, kita sangat tergantung keluar ya, ke obat-obatan. Kita nggak sadar bahwa dengan cara mengatur nafas kita, mengatur prasangka kita, itu adalah obat yang lebih penting daripada obat-obat dari luar. Ini mudah-mudahan bisa dikampanyekan, karena selama ini ya kebanyakan fokus pengobatannya keluar terus. Itu sangat rapuh ya, karena fondasi jagat raya itu ada pada dalam diri kita. Sahabat Titikba dimanapun Anda berada, lanjut Bung Arsif, Mbak Nurul, di slide terakhir. Sahabat Titikba dimanapun Anda berada, mohon dibaca Mbak Nurul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'isuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun 'azim. Cek. Atau enggak terdengar suaraku ya, Kak? Ustadznya terputus sepertinya. Oh, saya kira jaringanku yang bermasalah. Terputus.
Tadi putus ya? Iya Ustadz. Oke, dibaca Arabnya. Diulangi Ustadz. Dibaca di ini Al-Qur'annya. Oh, tadi udah baca? Sudah Ustadz, tapi enggak apa-apa kalau diulang. Oke, diulang lagi ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'isuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la sulmun 'azim. Ya, sadaqallahul azim. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun azim. Ini pesan pertama seorang anak kepada bapak kepada anaknya itu mudah-mudahan adalah ini ya. Wa idza qala, dan ingatlah ketika Luqman memberi kepada anaknya, ketika memberi pelajaran kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan mensekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Cuma kata-kata syirik ini jadi kurang operasional karena tidak terkait dengan kata yang lain. Apalagi mempersekutuan itu apa maksudnya? Ini sangat disayangkan ya, padahal sesuatu yang sangat fundamental itu harusnya sesuatu yang seterang benderang mungkin. Kita sudah bahas di sebelumnya bahwa yang namanya fondasi, aksioma atau apapun itu harus sesuatu yang sangat sejelas mungkin. Tapi kata-kata mempersekutukan itu, ada persekutuan itu apa? Seringkali nggak bingung. Faktor persekutuan terbesar, persekutuan itu apa? Banyak yang bingung. Ini terputus ya suara? Masuk? Oke. Masuk Ustaz. Nah, Aman Ustaz. ini oke. Aman-aman ya. Lah ini la tusyrik billah, ini kalau anak kita sudah beragama Islam, ini pelajaran yang paling penting adalah la tusyrik. La tusyrik itu apa? Jangan mempersekutukan. La ilah, tiada Tuhan. Itu kita babat Tuhan ya. Jadi kalau kita sudah mengenal Allah, godaan kita adalah apa? Mempersekutukan. Godaan kita adalah menduakan. Jadi kita menduakan Allah termasuk juga menduakan ilmunya Allah. Maka satu-satunya ilmunya Allah itu sebenarnya tadi kan yang kita udah pernah bahas, A sama dengan A. Matematika serumit apapun ya hanya itu saja. Kemudian kenapa Isaac Newton, Einstein bisa apapun, itu karena menerapkan tadi bahwa ilmunya Allah itu tauhid, A sama dengan A. Intinya belajar matematika sebenarnya intinya itu, menyadari bahwa ilmu itu tak terbagi. Maka ini hal yang sangat dasar ya. Jadi la tusyrik billah ya artinya di sini ya la ilaha illallah. Jadi kecenderungan kita itu ketika cemas memikirkan solusinya ini. Ya kita boleh solusinya ini itu, tapi yang lebih dasar yang paling awal adalah solusinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang lain adalah berarti solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu seperti itu. Ini hal yang kelihatannya sepele, tapi semakin besar masalah yang kita hadapi, ini akan semakin dahsyat. Jadi yang bisa kita sampaikan ke orang lain itu kan hal-hal yang dangkal. Kalimat yang paling dalam itu nggak mungkin diceritakan orang lain. Kalau diceritakan orang lain, ya hanya ketawa-ketawa saja dan kita akan tambah stres karena tidak bisa dipahami. Selain dicuekin, tidak dipahami, tambah stres saja. Jadi yang bisa kita sampaikan ke orang lain, itu hal-hal yang dangkal. Solusi-solusi yang tersedia di luar, obat, makanan atau apapun, itu hanya menyelesaikan masalah-masalah yang dangkal. Jadi masalah-masalah yang dalam yaitu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya kita selalu terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hilang lagi. Nah, jadi ini ada kesalahan besar seperti ini Bung Arsif, sahabat semuanya. Ini karena di sekolah kita itu menganggap manusia itu homo sapiens, makhluk yang bijaksana, makhluk yang berpikir. Seolah-olah itu masalah itu kemudian diselesaikannya dengan pikiran. Itu menyesatkan ya, yang bisa diselesaikan dengan pikiran itu masalah-masalah dangkal.
masalah-masalah emosi, dendam, mumet, dendamnya sangat mendalam, kemarahan yang sangat kesumat, ya, membara, itu nggak mungkin diselesaikan dengan berpikir. Diselesaikannya itu dengan berzikir, dengan terhubung. Karena hal-hal yang sangat mendalam itu nggak bisa dibahasakan. Hal-hal yang sangat mendalam itu sangat personal. Yang namanya bahasa itu kan sebenarnya wadah bersama. Dan bahasa itu adalah sarana ketidakpahaman selain sarana kepahaman. Ini yang banyak orang akhirnya menambah masalah. Itu kemudian masalah diceritakan ke orang, akhirnya disalahpahami, kemudian ya itu. Jadi sebelum masalah itu dibantu diselesaikan orang lain, itu yang pertama harus diselesaikan diri sendiri. Ya. Jadi wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Dan ini pesan yang ingin saya sampaikan di akhir khutbah ini. Saya baru kemarin ketemu dengan Pak Daryono Yusuf. Di titik B saya disebutkan namanya di pengantar. Jadi Pak Daryono Yusuf itu dulu wakil kepala sekolah di SMA 1 Tegal. Ini yang menelpon saya. Jadi pas suatu sore menelpon saya. Mas Toha, ini ada anak yang stres. Nah, saya tanya balik, stres kok nelpon saya, Pak? Ya ini stres gara-gara titik B. Nah, saya ceritakan di ini kan di pengantar titik B Republika. Pas kemarin saya ketemu beliau. Akhirnya saya tanya, Pak, kenapa yakin itu stresnya gara-gara titik B? Ya anaknya tuh ngeromnya enggak? Ngeromnya tuh ngomong sendiri. Ngomong sendiri, tapi kemudian di tangannya itu dia bawa titik B. Dan ini cerita ini kan sempat heboh karena si anak ini ketua OSIS SMA Negeri 1 Kota Tegal, sekolah paling favorit di Tegal dan sekitarnya. Dan ini stresnya bukan stres ringan, ini sampai berhari-hari, berbulan-bulan, sampai kemudian akhirnya tinggal kelas, akhirnya harus mengulang. Ini dari pelajaran itu ini yang sangat Halo, menurut Bung Arsif? Iya, Ustaz. Tidak. Terputus sepertinya. Terputus. Kemudian lagi. Oke. Nah ini pentingnya on before start ya. Kalau tidak berhubungan percuma ini kan. Ini pentingnya kita selalu terhubung pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir ini saya sempat ini doanya titik B ini, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astahis aslih li sa'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang hidup dan yang mandiri, yang tidak tergantung pada apapun, bi rahmatika, dengan rahmatmu tolonglah aku dan perbaikilah keadaanku semuanya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan sekejap pun urusan saya itu diserahkan kepada saya. Ini yang boleh dikatakan ya, urusan saya kok jangan diurusi saya deh. Jangan sekejap pun urusan saya itu dipasrahkan kepada saya. Sahabat titik B dimanapun Anda berada, jadi selama ini kita bisa hidup tuh karena urusan-urusan yang terpenting itu tidak diurus kita. Jantung, kita ngurusi enggak jantung, kemudian serambi kanan, serambi kiri biar bisa mengalir. Nafas, paru-paru itu semuanya kan tidak kita urusi. Karena hal-hal yang sudah sangat penting itu diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan sampai satu kejap pun ini, jangan sampai sekejap pun urusan itu ditangani oleh diserahkan kepada saya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Kalau secara biologis ya kita sudah otomatis lah, kita kalau sudah tidak diurusi Gusti Allah ya mati. Tapi yang lebih penting juga di sini itu adalah secara kejiwaan. Jangan sampai kejiwaan kita, prasangka kita, harapan kita, kecemasan kita, kemarahan kita, kebingungan kita, kegalauan kita, keresahan kita itu diserahkan
kepada kita. Wala takilni ila nafsi tarfat ain, meskipun hanya sekejap. Nah ini sahabat Titik Ba dimanapun Anda berada, ini suatu kebetulan ya, ternyata hari ini itu besok tanggal 21 Juni 2006. Ya besok itu ulang tahunnya Jokowi, Bung Arsif, Mbak Nurul. Nah ini sebenarnya buku Titik Ba yang ini, buku Titik Ba yang pertama ini ada tulisan di sini, sebagai kado istimewa dari kami kepada anak saya Muhammad Royhan Asoka Fasnur, lahir 21 Juni 2006. Dan ini dulu tentu si anak ini sekarang udah 15 tahun ya. Dan ini kebetulan banget pas malam ini pangkas 21. Ini tanpa ini ya, nggak pernah terpikir, tapi ini dipas-pasin ya. Makanya kata Steve Jobs itu, kita nggak tahu kita mau apa ke depan. Jadi kita nggak bisa menghubungkan titik ke depan. Yang bisa kita hubungkan itu titik ke belakang. Nah, jadi pas di sini ya, jadi di sini saya teringat, mudah-mudahan kepada yang sudah punya anak, yang paling penting pesannya adalah la tusyrik billah. Jangan mempersekutukan Allah. Ya, contohnya kalau di sini jangan mencerai-beraikan ilmunya Allah, karena Allah itu tunggal, ilmunya adalah tunggal. Gak mungkin kemudian di jagat raya ini ada dua aturan. Jadi otak kita itu mudah-mudahan satu sistem operasi. Kalau nggak seperti itu ya otak kita ngeheng. Tanda otak kita ngeheng ya kita galau, kita resah ya. Sahabat Titik Ba dimanapun Anda berada, dan ujian nanti, pembiasaan kita sepanjang hayat itu nanti menjelang sakaratul maut. Jadi ketika sakaratul maut, apakah kita tetap bisa berprasangka bahwa Allah itu maha pengasih penyayang? Enggak. Makanya kita harus dilatih sekarang tuh, ketika dalam kondisi sakit pun kita bismillahnya nggak boleh diubah. Tetap bismillah ar-Rahmanur-Rahim. Bismillah atas nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Nanti ujiannya adalah nanti di sakaratul maut, mudah-mudahan kita dipermudah ya. Sahabat Titik Ba dimanapun Anda berada, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi tantangan kita adalah untuk bersikap konsisten dengan tauhid kita. Qul amantu billah tsumastaqim. Katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Titik Ba, segalanya satu, utuh tak terbagi dan sejatinya tidak ada. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.